بحبنا للدعوة لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat, pemirsa Ar-Risalah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita berjumpa kembali, dan tema kita pada sore hari ini adalah berbakti kepada orang tua. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sabda dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah, "Man shana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh." Barang siapa yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah kebaikan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan isyarat terkait dengan hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan." Bahwa balasan bagi orang yang berbuat kebaikan adalah kebaikan yang semisalnya. Berangkat dari ayat yang kita baca dan juga hadis Rasulullah SAW, maka kita katakan bahwa zat yang paling berjasa kepada kita, yang paling banyak kebaikannya kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita, rahmat, hidayah, menganugerahkan kepada kita keimanan, kesehatan dan lain sebagainya. Maka wajib bagi kita untuk membalas kebaikan tersebut dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan segala perintah-perintahnya dan juga menjauhi segala larangan-larangannya. Kemudian orang yang kedua yang paling banyak berjasa kepada kita, memberikan kebaikan kepada kita, adalah orang tua kita. Ya, ibu dan bapak-bapak kita. Mereka adalah orang yang paling banyak berjasa kepada kita, memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Mereka berkorban, mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, bahkan mengorbankan harta demi untuk kita. Orang tua kita merupakan sarana keberadaan kita di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di muka bumi ini dengan perantaraan mereka. Mereka bekerja sama sehingga kemudian lahir kita, dan kemudian mereka juga bekerja sama untuk mendidik kita, memberikan nafkah kepada kita, mentarbiyah kita, mengajari kita mulai sejak kita kecil baru dilahirkan sampai kemudian kita dewasa. Ini merupakan jasa yang sangat luar biasa yang diberikan oleh kedua orang tua kita kepada kita. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surah Luqman, setelah menyebutkan keutamaan seorang ibu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bersyukur dan berbuat baik kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi 'amain. Anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami wasiatkan kepada kalian untuk berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua, yang mana ibu kalian mengandung kalian dengan penuh kesusahan selama 9 bulan, kemudian menyusui kalian selama 2 tahun. Anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian bersyukur kepada kedua orang tua kalian yang telah berbuat baik kepada kalian. Ini merupakan hamparan kebaikan orang tua kita. Jasa-jasa mereka tidak terhitung. Betapa banyak air mata yang ditumpahkan oleh mereka, berapa banyak tenaga yang mereka kuras agar kemudian kita menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena besarnya jasa orang tua kita dan juga kebaikan-kebaikan yang mereka anugerahkan kepada kita, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat bahwa setelah kita menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka hendaknya kita menunaikan kewajiban kita kepada kedua orang tua kita. Bakti kita kepada orang tua kita merupakan tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala meletakkan bakti kepada orang tua setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan tugas yang sangat besar ketika bakti kepada orang tua disejajarkan dengan bertauhid dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mewajibkan kepada kita untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan tujuan utama dari diciptakannya manusia di muka bumi ini, ditegakkannya langit dan dihamparkannya bumi, diciptakan surga dan neraka. Ini tujuan utamanya. Berbakti tujuan utamanya adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala dan kemudian beribadah kepadanya. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, dikarenakan jasa-jasa mereka yang sangat banyak sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Dan Rasulullah SAW memberikan isyarat hal ini juga. Dalam hadis Abu Hurairah, salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati?" Siapakah orang yang paling berhak untuk aku pergauli dengan penuh kebaikan, dengan penuh kelembutan? Maka Rasulullah SAW mengatakan atau bersabda, "Abuka." Orang yang paling berhak engkau berbuat baik kepadanya adalah ayahmu. Thumma man? Rasulullah SAW mengatakan ummuka, ibumu. Thumma man? Kemudian Rasulullah mengatakan ummuka. Thumma man? Ummuka. Jadi Rasulullah mengulang kata-kata ibu sebagai sosok yang wajib bagi kita untuk melakukan kebaikan kepadanya. Baru yang terakhir pun Allah mengatakan, "Thumma man ya Rasulullah, thumma abuka." Kemudian ayahmu. Dalam hadis ini Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada orang tua kita, khususnya ibu, 3 kali lipat dibandingkan dengan ayah kita. Dikarenakan ibu memiliki kekhususan tersendiri, yang mana orang tua kita atau ibu kita melahirkan kita, ya, mengandung kita selama 9 bulan, dan kemudian melahirkan kita, dan kemudian menyusui kita. Ini 3 kekhususan yang dimiliki oleh orang tua kita, yaitu hamil selama 9 bulan, kemudian melahirkan kita, dan kemudian menyusui kita. Dan ini kekhususan ini tidak dimiliki oleh ayah-ayah kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu atau Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada ibu kita 3 kali lebih besar dibandingkan kepada ayah-ayah kita. Dan yang perlu untuk kita ketahui juga, bahwa berbakti kepada orang tua merupakan amalan yang sangat luar biasa. Ini merupakan amalan dari para nabi dan para rasul, orang-orang soleh sebelum kita. Salah satu di antara sifat mereka adalah berbakti kepada orang tua mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita terkait dengan sifat ini. Menceritakan terkait dengan sifat Nabi Yahya. Allah berfirman, "Wa barram biwalidayya walam akun jabbaran asiyya." Saya adalah orang yang berbakti kepada orang tuaku, dan saya bukan orang yang sombong dan durhaka kepada orang tua. Allah juga mengisahkan terkait dengan Nabi Isa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya." Nabi Isa adalah orang yang berbakti kepada orang tuanya, kepada ibunya, dan Allah tidak menjadikan aku sebagai orang yang sombong dan juga orang yang sengsara. Demikian juga dengan nabi-nabi yang lain, di antara Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana beliau berbuat lembut kepada orang tuanya, kepada ayahnya. Padahal ada perbedaan yang sangat mendasar, sangat besar antara Nabi Ibrahim dengan ayahnya.
Nabi Ibrahim seorang rasul yang menyeru kepada tauhid, sedangkan orang tuanya, ayahnya merupakan seorang pembuat patung yang mengajak kepada kesyirikan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Nabi Ibrahim berdakwah kepada orang tuanya, mengajak orang tuanya untuk masuk ke dalam agamanya, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim mengajak orang tuanya dengan bahasa yang sangat lembut. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahandaku, kenapa engkau menyembah zat yang tidak melihat, tidak mendengar, dan tidak memberikan engkau sesuatu apapun, kata Nabi Ibrahim. Jadi ketika beliau berdialog dengan ayahnya, mengajak ayahnya untuk masuk ke dalam agamanya, ke dalam tauhid, Nabi Ibrahim menggunakan kalimat yang sangat lembut, bahkan memanggil ayahnya dengan kata-kata ya abati, yang dalam bahasa Arab merupakan panggilan yang lembut, yang santun, yang sangat baik kepada orang tua kita. Ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim merupakan sosok yang lembut, yang berbakti kepada orang tuanya. Demikian juga dengan Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengabarkan bahwasannya dia bermimpi disuruh untuk menyembelih Nabi Ismail, maka Nabi Ismail kemudian mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan menemukan aku sebagai hamba yang bersabar dengan ujian ini. Dua hal yang kita dapatkan dari ayat ini. Yang pertama, ucapan Nabi Ismail alaihissalam, ya abati, menunjukkan kepatuhan, penghormatan kepada orang tuanya. Ini menunjukkan kelembutan beliau dan kesantunan beliau ketika berdialog dengan orang tuanya. Dan yang kedua adalah satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ini menunjukkan bahwa beliau juga menenangkan orang tuanya bahwa dia akan bersabar dengan ujian yang datang kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan kepatuhan yang sangat luar biasa dari Nabi Ismail alaihissalam kepada sang ayah yang tercinta, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini merupakan kisah-kisah orang yang berbakti kepada orang tuanya yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, menunjukkan tingginya akhlak ini, bahwa berbakti kepada orang tua merupakan amalan yang sangat besar dan tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan ini merupakan amalan para nabi, amalan para rasul, dan juga banyak sekali keutamaan dari berbakti kepada orang tua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Keutamaan yang pertama dari berbakti kepada orang tua adalah bahwa amalan ini merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ahabbul a'mali ila Allah? Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waqtiha. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah melaksanakan salat pada waktunya. Thumma ayyu, kemudian amalan apa lagi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah mengatakan birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Thumma ayyu, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Rasulullah kemudian mengatakan al-jihadu fi sabilillah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud mencukupkan dengan pertanyaan ini, dengan tiga ini, dan kalau seandainya beliau mau menambah pasti ditambah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tiga amalan ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan amalan-amalan yang utama dan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam riwayat yang lain pertanyaannya adalah ma afdalul a'mali, apa amalan yang paling afdal, yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua riwayat ma ahabbul a'mali ila Allah, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua ma afdalul a'mal, apa amalan yang terbaik,
amalan yang terbagus di sisi Allah Subhanahu wa taala. 3 amalan. Yang pertama salat pada waktunya, kemudian berbakti kepada orang tua, dan yang ketiga adalah berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyandingkan berbakti kepada orang tua dengan rukun Islam, yaitu salat. Salat merupakan rukun Islam yang kedua, yang merupakan rukun yang tertinggi setelah syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kemudian menyandingkan pula dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan dirwatu sanamil Islam, merupakan atap dan puncak Islam. Ini menunjukkan keutamaan dan tingginya bakti kepada orang tua, merupakan amalan yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan dari berbakti kepada orang tua adalah merupakan penyebab dari diluaskannya rizki seorang hamba, dan juga diberikan usia yang panjang. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba an yuwassa'a fi rizqihi wa yunsa'a fi atharihi falyasir rahimah." Barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya dan diluaskan rizkinya, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahmi. Ini kata Rasulullah SAW. Menyambung tali silaturahmi di sini umum, dan tentunya orang yang paling berhak untuk kita sambung tali silaturahminya adalah orang tua kita, kerabat kita, orang terdekat kita. Mereka adalah paling berhak untuk kita berikan kasih sayang kita, baiknya akhlak kita, sebelum kita kemudian menyambung tali silaturahmi dengan tetangga kita dan orang-orang di sekitar kita. Dan dalam riwayat yang lain, sebagaimana disebutkan oleh Al-Haythami dalam kitabnya Az-Zawajir, diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yubsata fi rizqihi wa yutala fi umrihi falyabirra walidayhi falyasir rahimah." Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan usianya, maka hendaknya dia berbakti kepada kedua orang tuanya dan juga menyambung tali silaturahminya. Maka riwayat ini dengan spesifik dan jelas mengatakan bahwasannya salah satu di antara amalan yang dapat menjadikan rezeki kita lapang dan luas dan juga menjadikan usia kita panjang adalah dengan bakti kepada orang tua kita. Dan di antara keutamaan dari berbakti kepada orang tua, ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah kita akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain." Keridhaan Allah Subhanahu wa taala bersama keridhaan orang tua, dan kebencian Allah Subhanahu wa taala bersama kebencian orang tua. Maka berhati-hati ketika orang tua kita marah kepada kita, benci kepada kita, dan mengucapkan kalimat-kalimat yang kurang bagus. Ini dikhawatirkan akan mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berupaya untuk mencari keridhaan mereka dengan cara berbakti, berbuat baik, dan melakukan hal-hal yang menyenangkan orang tua kita. Keutamaan yang lain dan yang terakhir dari berbakti ke orang tua adalah merupakan penyebab untuk masuknya kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ragima anfur rajul, ragima anfur rajul, ragima anfur rajul." Celaka seseorang itu, celaka seseorang itu, celaka seseorang itu. Man qila man ya Rasulullah. Seorang sahabat mengatakan, "Siapa wahai Rasulullah yang celaka?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man adraka walidayhi ahaduhuma aw kilahuma fil kibari wa lam yudkhilhul jannah." Orang yang berjumpa dengan orang tuanya dalam keadaan tua, sudah pikun, kemudian tidak memasukkan dia ke dalam surga karena dia tidak berbakti dan tidak berbuat baik kepada orang tuanya. Maka berbakti kepada orang tua merupakan amalan yang akan berujung
masuknya kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita berbakti kepada orang tua kita? Tentunya yang pertama adalah dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, kalimat yang lembut, kalimat yang halus kepada orang tua kita. Ini sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jangan engkau ucapkan kalimat dan juga jangan engkau bentak, tapi ucapkan kepada mereka kalimat-kalimat yang mulia, kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang penuh kelembutan dan kesantunan. Jadi kata para ulama kita bahwa bakti kita kepada orang tua kita minimal adalah dengan berkata-kata yang baik, memilih kalimat-kalimat yang mulia, berbuat santun kepada orang tua kita, dan tidak membentak mereka, bahkan tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk kepada mereka. Baru kemudian Allah menyambung, wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita berbuat kasih sayang kepada mereka, rendahkan hati kita kepada mereka, dan jangan lupa untuk berdoa kepada mereka. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, rahmati mereka sebagaimana mereka merahmati kami ketika kami kecil. Ini merupakan hal minimal yang bisa kita lakukan kepada orang tua kita. Adapun hal yang maksimal, maka masih banyak. Jikalau kita memang mampu untuk membahagiakan mereka dengan harta-harta kita, dengan pertolongan kita, dengan rawatan-rawatan kita, maka lakukanlah. Karena ini merupakan salah satu di antara jalan menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Pintu surga yang ada di dunia adalah bakti kita kepada orang tua kita. Ketika mereka masih hidup, ayah kita ataupun ibu kita, maka kesempatan sangat besar untuk kita berbakti kepada orang tua kita, sehingga kemudian memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun jikalau orang tua kita sudah meninggal dunia, maka kita katakan bahwa bakti itu masih terbuka, tidak terputus sedikit pun. Kita dianjurkan untuk berdoa, banyak-banyak berdoa, memohon ampunan atas dosa-dosa orang tua kita, dan juga menyambung tali silaturahmi dengan orang-orang yang dicintai oleh orang tua kita. Ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa kita jelaskan pada sore hari ini. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang berbakti kepada orang tua kita, sehingga kemudian memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كي أراه يطيب طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى وأنر طريقي كي أراه يطيب وأنر طريقي كي أراه يطيب